Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat kembali mengisi waktu-waktu hidup kita ini dengan sebuah kebaikan, di antaranya mengikuti kajian lewat Zoom pada malam hari ini, pesantren virtual Pondok Salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang kalam ya, kita mulai kajian kita malam hari ini. Kita perbaiki posisi kita, duduk kita, ambil yang nyaman, enaknya gimana silakan. Yang mau minum silakan minum ya, yang ada cemilan-cemilan atau cepuluh-cepuluh silakan. Santai aja kita ya, karena di luar sana juga hujan, mendung, dan seterusnya. Baik, saya punya channel di YouTube Ustadz Arifin Purba Official ya. Majelis Studi Dakwah Terapan menyelenggarakan 3 kegiatan. Yang pertama, pesantren virtual Pondok Salat. Inilah dia. Sekarang kita sudah masuk tingkat lanjutan. Tingkat dasar sudah. Mohon doanya mudah-mudahan ke depan nanti bisa menjadi pesantren lansia Purba Pondok Salat yang faktual, ada wujudnya. Mohon doanya. Mudah-mudahan ada nanti muhsinin atau muwakifin ya yang mau berjuang di dalam dakwah. Mudah-mudahan. Yang kedua, haji khusus langsung berangkat tanpa antri tahun 2025. Insya Allah aman dan amanah. Yang ketiga, umroh munajat sambil ibadah qabul hajat berangkat di bulan Syawal pas lebaran insya Allah. Baik ya, ini sekedar informasi. Nah, kalau mau keterangan lebih lanjut silakan hubungin di nomor yang tertera di dalam brosur atau dijapri dengan saya. Baik. Nah, ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi. Ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Jangan sampai kita termasuk celaka. Nah, makanya kita sadari dulu ini. Dan orang yang menyesal ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang zalim yang tidak bertaubat menggigit kedua tangannya seraya berkata, seandainya dahulu di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul. Nah, jadi menyesal mereka di akhirat. Aduh, kenapalah aku tidak ikut taklim? Kenapalah aku tidak ikut pengajian? Kenapalah aku menjauh dari agama? Kenapalah aku berbuat zalim, berbuat maksiat, nggak sempat taubat? Tapi sudah terlambat. Nah, oleh karena itu, jangan kita termasuk orang-orang yang menyesal seperti ini. Ustadz, kan hari kiamat belum terjadi Ustadz. Terus, kenapa ada berita seperti ini? Yang punya kiamat Allah, yang punya Al-Quran Allah, yang punya alam semesta Allah. Allah ceritakan semua itu, karena Allah maha mengetahui yang telah lalu, yang akan datang, tiada batas zaman bagi Allah. Nah, ini syukur kita dikasih tahu oleh Allah. Sehingga dari sekarang kita bisa memperbaiki diri. Jangan sampai nanti aku termasuk orang yang menyesal begitu. Oke ya, ini sebagai pengantar untuk
memotivasi kita agar kita lebih bersemangat dalam mengisi kehidupan dengan kebaikan, insya Allah. Baik, yuk kita masuk kepada tema besar kajian kita adalah ini tema besarnya 20 macam sholat sunnah. Nah, jangan sampai ada salah satu yang tidak kita kerjakan seumur hidup, jangan sampai. Ini 20 macam setidaknya sholat sunnah, dan sebagian sudah saya upload ya di YouTube. Nanti ini juga saya akan upload lagi. Baik, malam hari ini yang akan kita kaji adalah poin nomor 9, yaitu sholat duha. Nih, yang akan kita kaji adalah tentang sholat duha. Nah, bagaimana sholat duha ini? Ya, apa keutamaannya? Waktunya kapan? Nah, mari kita lihat. Kita akan ulas insya Allah. Baru nanti diakhiri dengan tanya jawab. Baik. Ya. Jadi sholat sunnah duha apa itu? Ya. Apakah sholat sunnah duha itu? Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang ditegakkan ketika masuk waktu duha. Ya, sholat sunnah yang dikerjakan ketika masuk waktu duha. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, wadduha. Wadduha artinya apa? Wadduha, demi waktu duha. Itu demi waktu duha. Jadi sholat duha itu adalah waktu duha. Apa waktu duha itu? Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta setelah terbitnya hingga menjelang masuk waktu zuhur. Itu waktu duha panjang. Makanya Idul Adha itu ada juga kaitannya itu. Jadi adha itu nanti menyembelih hewan di waktu duha. Ya, menyembelih hewan di waktu duha pagi hari itu. Nah, jadi Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Kata ulama tafsir, tidaklah Allah bersumpah atas nama sesuatu dalam Al-Quran, pasti di balik sumpah Allah itu ada rahasia. Demi waktu duha, wal asri, demi masa, wal fajri, demi waktu fajar. Banyak sumpah-sumpah Allah dengan atas nama waktu. Pasti di balik sumpahnya itu ada rahasia yang sangat luar biasa. Nah, termasuk waktu duha ini. Taib, waktu duha adalah awal siang. An Abid Dardai, au Abi Dzarrin, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anillahi azza wa jalla, annahu qala, ibna Adam irka' li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Artinya, dari Abu Darda atau Abu Dzar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ini hadis qudsi ya. Wahai Bani Adam, sholatlah untukku pada awal siang hari, yaitu waktu duha. 4 rakaat, niscaya aku menjagamu sisa hari tersebut. Nah, jadi apa bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Pertama, ini hadis adalah hadis qudsi. Karena Allah yang berfirman, tapi tidak dimasukkan dalam Quran, dalam kelompok hadis. Tapi nanti ini yang paling tinggi namanya hadis qudsi. Hadis yang dimana Allah berfirman dalam hadis itu. Wahai Bani Adam, kata Allah. Nah, kitalah ini umat Islam. Sholatlah untukku pada awal siang. Yaitu pada awal siang hari, yaitu waktu duha. Berapa? 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu sisa hari tersebut. Nah, jadi kalau kita sholat duha di awal waktu ini, di awal waktu duha ini, di siang hari itu, awal siang itu, kita dalam penjagaan Allah. Kita dipelihara oleh Allah. Kita dilindungi oleh Allah. Nah, ini. Jadi di sini diantaranya adalah memberitahukan tentang awal waktu duha itu, yaitu awal siang. Setelah selesai waktu syuruk. Syuruk itu tuluk terbit matahari.
pas lewat sedikit suruk. Nah, itu suruk itu kira-kira 15 menit, paling lama 20 menit, dan setelah itu baru duha. Jadi habis suruk kita di masjid, pulang kita ke rumah. Nah, sebelum kita aktivitas, duha dulu boleh. Itu ya, kalau misalnya hari Ahad. Ada kajian hari Ahad, kita dengarkan kajian, habis itu kita sholat suruk, kemudian kita pulang ke rumah, sampai di rumah kita sholat duha. Gitu caranya. Nah, taib. Waktu duha hingga menjelang zuhur. Ini terangkan lagi dalam hadis. An Abi Umamah qala Amru ibni Abbasata as-Sulami, ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamakallahu wa ajahaluhu, akhbirni 'anis salati. Qala sholli salata subhi thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a syamsu hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar thumma sholli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla zillu birrumhi. Artinya, wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang salat. Ini kata sahabat, beliau bersabda, kerjakanlah salat subuh. Kemudian janganlah salat ketika matahari sedang terbit sampai ia meninggi dikit. Itulah tadi suruk, kemudian nanti duha. Karena ia sedang terbit di antara dua tanduk setan. Dan ketika itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari, itulah agama Shinto. Setelah ia meninggi, baru salatlah. Karena salat ketika itu duha dihadiri dan disaksikan malaikat sampai bayangan tombak mengecil menjelang zuhur. Nah, jadi nggak boleh sholat pas matahari terbit tulu atau matahari terbenam ghurub. Biarkan dia lewat dikit, itu waktu suruk. Setelah nanti waktu suruk, baru kita waktu duha. Dan waktu duha itu, waktu suruk dan duha itu disaksikan malaikat. Bahkan sejak subuh, sejak qobliyah subuh, ya itu sudah disaksikan malaikat sampai dia waktu duha. Jadi tidak boleh sholat pas terbit matahari dan tidak boleh sholat pas terbenam matahari. Biarkan dia naik dulu. Baik. Nah, kemudian sholat duha disebut juga dengan sholat awabin, orang yang bertaubat. Ya, saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz, sholat awabin itu bukannya habis maghrib, Ustadz? Saya katakan, yang saya tahu sholat awabin itu bukan habis maghrib, tapi habis duha sebelum zuhur. Tuh, mari kita lihat. Aba Hurairah yaqul, Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisaumi thalathati ayyam min kulli syahrin wa bil witri qabla an-naum wa bi salati duha fa innaha salatul awwabin. Artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Itulah Yaumul Bid. Kemudian sholat witir sebelum tidur, yang kita sudah kaji. Dan sholat duha, sebab ia adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat atau awabin. Jadi sholat duha itu dikatakan juga adalah sholat awabin. Nah, itu nama lain duha itu awabin. Jadi oleh karena itu ada yang mengatakan sholat suruk itu sholat duha, sholat awabin itu sholat duha. Nah, ada yang mengatakan begitu, tapi ada juga mengatakan tidak, berbeda dia. Sholat suruk ya sholat suruk, sholat duha ya sholat duha, nanti sholat awabin ya sholat awabin. Tuh ya. Nah, ini kita lihat di sini beda waktu. Sholat awabin mulai anak unta kepanasan jam 10 pagi sampai menjelang zuhur. An Zaid ibni Arqam qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha faqala salatul awabin idza ramidat al-fisalu minat duha. Artinya, dari Zaid bin Arqam berkata bahwa Rasulullah SAW keluar dan melihat penduduk Kuba
dan mereka sedang melaksanakan sholat duha. Kemudian Rasul bersabda, sholat awabin hendaknya dikerjakan ketika anak onta merasakan terik matahari. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah melihat penduduk Kuba itu melaksanakan sholat duha, padahal sudah jam 10, setengah 11 kira-kira kalau jam kita. Anak-anak unta di padang pasir di luar, mereka udah kepanasan itu. Jingkrak-jingkrak dia mencari berlindung di bawah ibunya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu matahari teriknya, bukan lagi sholat duha namanya kata Nabi, tapi sholat awabin. Nah, makanya nanti kalau kita mau melaksanakan jenis-jenis berurutan, sholat suruk di masjid atau ibu-ibu di rumah, terus kemudian masuk sholat duha, ya, masuk sholat duha. Kemudian setelah sholat duha masuk sholat awabin. Nah, jadi tiga macam dia, suruk, duha, awabin. Jadi awabin itu awal waktunya adalah sekitar jam 10 atau jam 10:04. Matahari sudah betul panas, anak onta itu kepanasan. Jam segitu, nah itu sudah sholat awabin, bukan duha lagi namanya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sampai menjelang waktu zuhur. Ustadz jam 11 ini Ustadz, sholat apa? Sholat awabin. Apa itu awabin? Orang-orang yang bertaubat. Jadi orang bertaubat. Nah, kalau sholat duha di bawah waktu itu. Ya, kalau sholat suruk di bawahnya lagi. Nah, jadi itu tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau kita rutin seperti itu, wah bagus sekali ya. Jadi terus kita berkomunikasi, beribadah kepada Allah. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling mulia dari semua ibadah. Terus sebutkan dalam Al-Quran. Sholat yang paling mulia. Baik, urutan waktunya, ya kita lihat. Yang pertama, terbit matahari lewat 10 menit, itu waktu sholat suruk. Terbit matahari lewat kan dia 5-10 menit. Nah, terus nanti bertahan dia sampai 10 menit, 15 menit, baru nanti masuk waktu duha. Ya, setelah 7 hasta masuk waktu duha. Nah, setelah waktu duha baru nanti kita masuk waktu awabin. Jadi suruk, duha, awabin. Nah, itulah urutannya. Ya, sekali lagi, suruk, duha, awabin. Itu urutannya. Ya, kalau sholat suruk nanti yang sudah kita kaji itu 2 rakaat cukup. Nah, sholat duha nanti bisa 4, bisa 8. Sholat awabin cukup 2 rakaat. Nah, ini urutannya ya. Nah, jadi kita rinci dia, kita pecah dia supaya nanti kita bisa mengamalkannya sesuai dengan proporsinya. Nah, jadi dengan demikian sekali lagi ya, ada sholat suruk setelah matahari terbit itu 15 sampai 20 menit lah itu waktu sholat suruk. Setelah itu sholat duha sampai jam berapa? Sampai jam 10:04 lah atau setengah 11. Nah, itu masih ada waktu duha. Nah, setelah setengah 11 sampai menjelang zuhur bukan lagi duha namanya tapi awabin. Oke, dah ya, jadi berarti sudah jelas. Baik. Nah, perintah Nabi agar senantiasa mengerjakannya. Mengerjakan apa? Sholat duha. An Abi Hurairah qala, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathatin bi siyami thalathati ayamin min kulli syahrin wa raq'atai ad-duha wa an utira qabla an arkuda." Kekasihku mewasiatkan aku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup. Puasa 3 hari setiap bulan, yaumul bid, salat duha, dan tidak tidur sampai aku salat witir. Ini wasiat Nabi. Dalam hadis sebelumnya juga seperti itu. Hadis ini juga seperti itu. 3 hal wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, artinya untuk kita semua. Oke, baik ya. Nah, kemudian dibolehkan salat duha setiap hari walaupun sedang musafir. Nah, ini tentang salat duha. An Abi Darda'i qol, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathatin
la ada'uhunna li syai'in awsani bi siyami thalathati ayamin min kulli syahrin wala anamu illa ala witri wa bi subhanati duha fil hadari was safari. Artinya dari Abu Darda ia berkata, kekasihku maksudnya Nabi telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Aku tidak meninggalkan karena sesuatu. Beliau mewasiatkan kepadaku agar melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Tidak tidur kecuali telah melakukan salat witir. Dan melakukan sunnah duha di saat bermukim atau sedang bepergian. Nah, jadi inti hadisnya itu 3 poin ini. Tapi Nabi bersabda kepada Abu Hurairah berbeda, bersabda kepada Abu Darda berbeda, seperti itu, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita catat di sini. Kata Nabi, sholat duha itu boleh dikerjakan ketika kita bermukim, tidak kemana-mana di kampung halaman kita, atau ketika kita sholat musafir. Nah, kalau qobliyah ba'diyah itu nggak boleh ketika musafir. Kenapa? Karena kita kan disuruh mengqashar dan menjamak sholat. Yang 4 aja dikosor jadi 2, makanya tidak ada qobliyah ba'diyah. Tapi kalau duha ini dianjurkan. Sampai di rest area jam 8, kita ke rest area dulu. Kenapa? Ngopi sambil duha. Nah, boleh. Jadi sedang musafir, kita diperbolehkan atau dianjurkan bahkan untuk menegakkan sholat duha. Baik. Nah, kemudian keutamaan sholat duha. Apa sih keutamaannya Ustadz? Nih, mari kita lihat yuk. Yang pertama, sebagai sedekah untuk sendi-sendi jari kita. Ya, sendi-sendi atau ruas-ruas jari maksud saya. Ruas-ruas jari. Nah, ruas jari tangan, ruas jari kaki. Ini hadisnya. An Abi Dzarrin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Tasbihatin shadaqatun. Fa kullu tasbihatin shadaqatun. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Wa yujzi'u min dzalika ra'atani yarka'uha minad duha. Artinya, pada masing-masing ruas jari kalian terdapat hak untuk sedekah. Kata Nabi ini, masing-masing ruas jari. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemunkaran adalah sedekah. Semua itu tercukupi dengan mengerjakan sholat duha minimum 2 rakaat. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya. Jadi ternyata ruas-ruas jari kita itu diperintahkan untuk disedekahin setiap hari. Apa sedekahnya? Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kita niatkan selain kita berzikir, kita niatkan kita bersedekah kepada tasbih ruas-ruas jari kita. Ya. Makanya itu kalau kita niatkan, itu sehat dia. Sehat ruas jari kita itu. Ya. Jadi tasbih sedekah, alhamdulillah tahmid sedekah, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah, amar ma'ruf, ngajak yuk kita ngaji yuk. Nah, itu namanya sedekah. Melarang kemungkaran, oh jangan begitu, itu terlarang, itu sedekah. Nah, semuanya itu terangkum dalam salat duha. Apalagi dilengkapi dengan salat duha, maka makin sempurna sedekah kepada ruas-ruas jari tangan kita. Nah, jadi ruas-ruasnya ini, potongan-potongannya ini, itu disedekahin kata Nabi. Sedekahin dengan apa? Dengan tasbih. Nah, makanya ya, pernah juga saya sampaikan,
Kalau kita nanti masuk kita kepada materi tentang istighfar atau salawat, maka otak kita zahir batin istighfarin. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuh otak itu. Kalau mau pakai boleh. Nastagfirullah artinya kami. Ingatkan keluarga juga. Turun ke mata. Astagfirullah. Sedekahin semua anggota badan. Sampai darah sedekahi. Darah merah, darah putih. Yang punya penyakit darah tinggi, darah manis, sembuh. Kenapa? Disedekahi. Sedekahnya ini kalimat-kalimat thayyibah. Kuku disedekahi. Kulit. Apalagi? Saraf-saraf. Pankreas, ginjal. Sedekahi semua. Sampai kepada kolbu, sampai kepada jiwa. Sedekahi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, semua itu terrangkum dalam sholat duha. Jadi intinya sholat duha ini adalah untuk mensedekahi ruas-ruas jari-jari tangan kita. Ruas jari tangan, ruas jari kaki, dan yang lainnya. Masya Allah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian yang kedua sebagai sedekah sendi-sendi. Tadi ruas, sekarang sendi-sendinya ini di antara jarinya kan ada sendi-sendi itu, sehingga bisa bengkok-bengkok dia, kayak engsel. Nah, engsel sedekahin juga. Abi Buraidah yakul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul fil insani salasu mi'atin wasittuna mafsilan fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisodaqatin. Qalu wa man yutiku dzalika ya nabi Allah? Qala an-nukha'atu fil masjidi tadafinuha wa syai'u tunahhaihi anit tariqi fa illam tajid fara'ata ad-duha tujzi'uka. Artinya, dalam diri manusia ada 360 persendian. Ini Nabi sudah bersabda begini, padahal waktu itu belum ada kedokteran ahli anatomi manusia. Belum ada dokter tentang anatomi manusia. Tapi Nabi sudah memberitakan kepada kita, dalam diri manusia ini ada 360 sendi. Sendi itu engsel-engsel itu. 360 engsel. Nah, lalu diwajibkan sedekah dari setiap sendi-sendi itu, kata Nabi. Wajib dikasih sedekah. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu demikian itu bersedekah kepada sendinya tiap hari ya Rasulullah? Nah, kemudian beliau menjawab, pertama, memendam riak yang ada di masjid. Ini waktu itu masjid masih lantai pasir dengan beralaskan pelepah tamar sebagai tikar. Jadi banyak orang membuang dahak di pinggiran, ditutupin sama orang lain. Jadi menutupin reak-reak di masjid itu sedekah sendi. Nah, kalau sekarang mungkin kalau ada benda-benda yang tidak menyenangkan di dalam masjid, ada potongan kertas atau ada potongan apa-apa itu diambil, dipungut, dia singkirkan. Itu bersedekah kepada sendi. Nah, kemudian yang kedua, menghilangkan sesuatu gangguan dari jalanan. Ada paku disingkirkan, ada batu disingkirkan, apa saja, ada pohon tumbang karena kena angin disingkirkan. Jadi menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah bersedekah sendi. Nah, apabila tidak mendapatkan semua itu, maka kata Nabi, 2 rakaat sholat duha mencukupi sendi-sendi itu. Jadi ruas-ruas jari sedekahnya sholat duha, sendi-sendi sedekahnya juga sholat duha. Makanya kalau rajin sholat duha, insya Allah nggak kena penyakit apa itu ya, penyakit katakanlah itu sendinya itu bermasalah ya, sehingga kadang-kadang ini sakit dengkul, pinggang, karena sendinya itu ya barangkali pelumasnya sudah mulai kering, nah atau lain sebagainya. Kalau rajin sholat duha, minta kepada Allah, insya Allah sendi-sendi kita itu sehat.
Jari-jari, ruas-ruas jari itu sehat. Nah ini jadi sedekah, ya sedekah sendi. Nih ya. Jadi terangkum dalam salat duha. Inilah luar biasa salat duha. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Baik. Nah, yang ketiga, dalam penjagaan Allah pada hari itu. Nih ya, an Abi Dardai au Abi Dzarrin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wajal annahu qala ibnu adam irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Artinya, dari Abu Darda atau Abu Dzar dari Rasulullah SAW berfirman, Allah berfirman, wahai Bani Adam, sholatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu sisa-sisa hari tersebut. Jadi kalau kita sholat duha cuma 2 rakaat, ya, itu sedekah sendi dan sedekah ruas jari. Tapi kalau kita tambah 2 lagi, nah kita ditambah oleh Allah, dijaga oleh Allah. Andai kata na'udzubillah min dzalik, ya, andai kata kita mengadakan perjalanan lalu terjadi kecelakaan, maka kita terjaga karena kita sudah menegakkan sholat duha, rajin sholat duha misalnya, ya, dalam penjagaan Allah. Dalam penjagaan Allah ini sudah dinyatakan oleh Allah dalam hadis qudsi ini. Nah, tapi minimum 4 rakaat. Kalau 2 rakaat tadi hanya sendi sama jari-jari sedekah. Tapi kalau 4 rakaat dalam penjagaan. Tuh ya, jadi 4 rakaat dalam penjagaan Allah. Tapi bilangan rakaatnya maksimum 8 rakaat. Nah, ini maksimum sholat duha 8 rakaat. Anna ummahani binta Abi Thalib hadatsathu annahu lamma kana 'amul fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'a'la Makkah qauma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimatu thumma akhadha thawbahu faltahafa bihi thumma shalla 8 raka'atin subhanat duha. Bahwa Ummu Hani bintu Abi Thalib telah menceritakan kepadanya bahwa dia telah ketika tahun Fathul Makkah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang beliau di bagian dataran teratas di Makkah. Rasulullah sedang mandi, lalu Fatimah putri Rasulullah menutupinya. Kemudian beliau mengambil bajunya, lalu berselimut dengannya. Kemudian beliau sholat 8 rakaat pada pagi duha itu. Nah, jadi sholat duha ini boleh 2 rakaat. Ya, berarti untuk sedekah jari-jari tadi sama sendi-sendi. Boleh 4 rakaat, berarti untuk dalam penjagaan Allah, dan maksimum 8 rakaat. Nah, 8 rakaatnya ini Ustadz, bagaimana cara ngerjakannya? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, beda dengan tarawih, dengan qiyamul lail, beda tahajud. Kalau tahajud tadi boleh 4, boleh 2. Kalau sholat duha walaupun dia 4 rakaat tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali. Jumlahnya 8 rakaat. Nih, jadi bilangan rakaatnya pilihannya maksimum 8 rakaat. Baik. Nah, sekarang sebagian ulama berpendapat tidak ada batasan. Nah, ini pula ada lagi sebagian ulama. Apa dasarnya? Ini dasarnya. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau. Nah, itu. Jadi ada juga yang berdasarkan hadis ini, berarti terserah, yang penting dia masih waktu duha. Tapi kalau yang jelas tadi di depan 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, baik. Sekarang kita lihat doa yang dibaca. Apa sih doa yang dibaca setelah sholat duha? Ya. Di antara doa yang dibaca setelah sholat duha adalah qala Syu'bah atau qala rajulun minal ansar annahu
sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi salatin wa huwa yaqul rabbi ghfirli qala su'batu au qala Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu dibaca mi'ata marrah. Rasulullah SAW pernah sholat duha, kemudian membaca doa, ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Beliau ucapkan ini 100 kali, mi'ata marrotin. Nah, jadi ini setelah sholat duha, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat, maka baca doa ini. Allahumma, diselipkan ya, maksudnya doa ini diselipkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru kemudian bacalah doa ini. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Baca terus sampai 100 kali. Nah, maka akan dihapuskan dosa-dosa ringan kita, insyaallah. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi, sholat duha ini adalah di antara untuk bersedekah ruas jari, untuk bersedekah tulang-tulang sendi-sendi kita, engsel-engsel tubuh kita, dan mendapatkan penjagaan dari Allah serta mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi bukan untuk mencari rezeki, bukan. Mencari rezeki itu sholatnya sholat hajat kemarin. Ya, sholat hajat. Sholat hajat itu boleh nggak siang Ustaz? Boleh. Habis sholat duha kita sholat hajat boleh. Nah, minta kita lagi jualan supaya jualannya laris, boleh. Oke, ya. Nah, ini yang dibaca setelah sholat duha. Nah ini ya. Nah, jadi bersambung insya Allah nanti pada pertemuan akan datang tentang sholat tarawih insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Dan Allah lah yang maha mengetahui bishawab dengan semua kebenaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.